Pasti, kenapa pakai jahe? Nggak ada, itu bohong. Penelitian dari mana? Wah, ayo siapa yang dokter, ayo. Gitu kan. Jadi seakan-akan kayak dua kutub. Nah, herbalis bilang, nggak usah pakai kimia, ngerusak ginjal, ngerusak ini. Ah, gimana, Ustaz? Ya. Masya Allah. Ya Allah, nikmat banget kopi Merapi. Kayaknya harus beli lagi nih. Mbak, ini namanya kopi Merapi ya? Iya. Enak banget, Mbak. Ada jual ininya nggak? Jual mentahnya nggak? Belum. Jadi harus minum di sini sambil mandangin Merapi. Masya Allah, enak banget. Wah, ini tempat namanya Warung Eyub. Tadi jalan ke arah Merapi gitu ya, nyari-nyari kanan kiri, Masya Allah teman-teman, nemu Warung Eyub. Pemandangannya, wah, sawah, makanannya deso, tuh Masya Allah, banyak tuh. Nanti kita lihat makanannya ya, tapi asik banget sih tempatnya. Sambil nungguin Ustadz Kintoko, kita habiskan dulu ya. Mantap banget. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Makanannya yang sehat, minumannya yang sehat, pikirannya yang sehat. Saya suka kopi, tapi kopi-kopi deso gitu. Kopi Merapi, kopi Aceh, Gayo ya. Kopi dari Toraja. Wah, ini tuh kopi bener enak banget. Ya Allah, enak banget. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustadz Fatih Karim. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah, baru ditungguin. Masya Allah. Dekat, Zat. Antum kan Jogja kan? Saya dari sini ya. Lumayan, ujung ke ujung. 40-an menit lah. Wah. Makasih, Zat. Alhamdulillah. Ini tadi jalan kan. Kita janjian cari tempat di mana yang enak. Pas nemu Warung Eyub. Jadi kita di sini. Ayo, Zat. Ya, Kita nongkrong-nongkrong. Saya udah pilihkan tempat yang paling keren buat antum, Zat. Alhamdulillah. Sehat, Zat? Alhamdulillah. Sejak kapan ke sini, Zat? Jadi hari Jumat saya datang, terus ketemu antum salah satu agenda utama. Alhamdulillah. Karena Masya Allah, selama ini pandemi, saya mengenal beliau telepon aja. Jadi beliau ini, teman-teman semuanya, adalah ya guru kita yang expert banget di bidang herbal. Dan beliau ini bukan main-main, bukan dokter, tapi Dr. Kintoko. Instagramnya ada, Dr. Kintoko Official. Kemudian juga YouTube-nya ada ya, Ustadz ya? Ada. Sekarang sudah aktif. Dr. Kintoko Official juga. Iya. Dan doktornya S3 di Cina. Masya Allah. Guangzhou, Ustadz? Guangxi Medical University. Guangxi. Ya, jadi satu termasuk universitas kedokteran terbaik nomor 8 ya kalau di Cina gitu. Cina nomor 8? Iya. Wah, udah Cina kan memang jago herbal ya? Iya, salah satunya memang pusatnya di sana kan tadi ya. Allah, di herbal luar biasa. gitu. Jadi udahlah jago herbal, ngambil doktor di sana. S2-nya Malaysia? Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM? UKM. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan itu spesialis herbal juga? Herbal untuk farmasi? Kanker. Oh, kalau yang S2 kanker. Itu. Ya. Masya Allah. S1-nya? S1-nya kami mempelajari tentang bagaimana menemukan zat aktif di tumbuhannya. Wah. Gitu. Jadi kan setiap tumbuhan itu ada zat aktifnya. Iya, mesti ada. Seluruh yang dicipta Allah semuanya. ini. Allah menciptakan zat aktif dari setiap tumbuhan itu. Tinggal gimana kita mengungkapnya, mengambilnya. Ya, teknik itu kita. Ada di. Wah, ini pertemuan yang berharga dan penuh manfaat teman-teman semuanya. S1, S2, S3 ahlinya. Jangan kalah sama handphone yang itu ya, udah sampai S22. Masya Allah. Tad, ini pemandangannya Masya Allah, Tad. Iya, Masya Allah ya. Bagi orang kota kayak saya, yang kayak gini tuh ngangenin, Tad. Iya ya. Pingin, karena biasanya nggak gedung-gedung tinggi, macet tiap hari. Wah, ngeliat yang begini tuh rasanya, waduh, adem gitu ya. Bagi orang Jogja biasa ya. Sebenarnya juga enggak juga sih, karena kami ada di selatan sehingga ya view-view seperti ini kami juga menginginkan sangat ini misalnya ke terasering ya. Iya. Sawah-sawah yang seperti ini. Masih udah mulai jarang juga ya?
Di sana jarang, Tat. Ya, ini karena dekat Merapi ya, jadi tanahnya subur sekali. Ini 4 kilo aja kita sudah sampai tempatnya Mbah Marijan kan. Oh, di sini. Iya, nggak jauh. Masya Allah. Hijau, royo-royo. Wah, nikmat banget tempatnya. Bagus. Warung Eyup. Kita nongkrong sini, Tat. Sambil ngobrol-ngobrol. Siap. Ini Masya Allah. Alhamdulillah. Mengungkap semua yang Allah ciptakan di alam semesta, pasti ada manfaatnya. Menarik tuh, Sat. Iya, iya. Apa ya yang buat antum mau ngambilin ini kan nggak mudah, Sat. Itu kan biologi, farmakologi. Komplit itu. Pusing itu. Yang dorong itu. Kenapa mau belajarin ini gitu kan? Iya. Nggak mudah. Jadi kan ada cara bagaimana Allah itu memberikan, kalau kita sebut dengan istilah likulidain dawaun. Ya kan, Tat ya? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obat. Iya, pasti, Tat. Nah, bagaimana Allah menunjukkan obat itu kan dengan berbagai macam cara. Iya. Jadi menarik begini, Tat, ketika saya belajar di China itu ada satu metode, kalau mau mengetahui obat yang ditunjukkan oleh Allah, itu lewat kesesuaian bentuk organ kita dengan tumbuhan itu, Tat. Itu salah satu metodenya. Misal? Kalau misalkan kita mengalami masalah di kepala kita, ya misalkan, maka kita bisa mencari buah-buahan yang bentuknya itu bulat, kayak kepala. Kelapa, kemudian manggis, seperti itu, kan? Gitu-gitu. Ada lagi yang ginjal. Bisaan. Ya, ginjal itu kan bentuknya reniformis. Reniformis itu artinya ren itu ginjal, formis itu bentuk seperti ginjal. Nah, itu di tumbuh-tumbuhan ada, Tat, yang misalkan pegagan. Nah, seperti itu cara Allah menunjukkan. Nggak mungkin Allah langsung bicara dengan bahasa kan? Melalui bahasa alam. Ya, itu yang disebut kemudian ayat-ayat kauniyah. Kauniyah. Ya, itu yang menarik saya di situ, Tat. Semakin saya dalami, semakin saya memiliki satu sampai ke dokter gitu loh. Iya, keyakinan saya ini pasti semua yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Ya. Kelapa itu. Berarti kelapa. Manggis, kelapa, kemudian nanti ada apalagi itu pegagan tadi. Ya. Pegagan itu kan bentuknya itu ada 6 jenis. Nah, yang pegagan yang untuk kepala itu bentuknya itu ovalis, jadi dia bulat. Memang kayak kepala, bulat. Daunnya. Nah, ada yang bentuknya seperti ginjal. Iya. Nah, itu. Nah, kalau jahe misalnya itu kan bentuknya nggak jelas tuh gimana itu. Kalau jahe nanti pendekatannya berbeda lagi, yaitu tubuh kita ini membutuhkan sesuatu yang kalau itu menghangatkan, cari yang spicy bahasanya. Yang pedes-pedes gitu, Tat. Itu semuanya nanti kelompoknya ke situ. Itu untuk stamina, mengembalikan kebugaran, energi. Masya Allah. Itu dari rasa namanya. Jadi pendekatan rasa, tadi pendekatan bentuk. Ada pendekatan rasa, ada pendekatan bentuk. Termasuk yang rasa-rasa pahit, itu nanti memiliki manfaat salah satunya untuk menguatkan sistem pencernaan. Gitu. Jadi ternyata ketika kita berbicara dengan bahasa alam, ya, itu disitulah ternyata keagungan Allah itu tunjukkan di situ. Allahu Akbar. Seperti itu yang selalu membuat saya semakin tertantang untuk ini tanaman ini untuk apa manfaatnya gitu. Kemudian masuk ke yang namanya tadi mengetahui kandungan zat aktif. Kalau ini nanti masuknya ke ranah ilmiah. Begitu. Nah, ketika di alam ini kan belum diekstrak. Ya, kita kan nggak tahu bentuknya kepala seperti apa. Nah, ternyata di minyak kelapa itu ada apa? Di buah kelapa itu ada apa? Itu kan penelitian. Betul. Kalau itu masuk ke ranah penelitian. Penelitian tuh nggak ini. Apa artinya ribet nggak? Artinya kan antum harus meneliti ke lab segala macam. Jadi sebetulnya setiap tumbuhan itu Allah berikan satu khosiat istilahnya yang kita sebut dengan zat aktif itu, dan itu tersimpan di semua bagian dari tumbuhan itu, akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Tetapi ada bagian tertentu yang memang disitulah Allah letakkan zat aktif yang terbanyak gitu, Gitu. Jadi misalkan
Kalau tadi antum sampaikan jahe Iya. itu tidak di daunnya, tapi di rimpangnya. Rimpangnya. Karena memang di situ kandungan yang tinggi. Bukan berarti di daunnya nggak ada, tetapi yang paling berkhasiat itu ada di rimpang. Nah, inilah ilmu yang kita sebut dengan menentukan bagian yang paling bermanfaat, berkhasiat. Iya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bisa melalui cara yang sederhana, yaitu dengan bentuk. Ada yang di bunganya ya. Ada yang di bunga gitu. Ada yang di buah, ada yang di akar. Iya. Biasa Allah. Ada lagi cara. Ya Rabb, Misalkan ya Rabb. saya melihat satu daun daunnya kasar permukaannya, maka saya bisa menggunakan logika ini, cara bahasa Allah menunjukkan kepada kita, ini loh bisa untuk menggerus batu ginjal gitu. Dan saya membuktikan keji beling itu kasar, Tat. Oh, keji beling. Iya. Untuk batu ginjal. Batu ginjal. Kebayang ginjal ada batunya Itu sakitnya. Ya Allah, terutama buat teman-teman yang banyak nyetir ya. Itu kan duduk terus tuh. Kalau kurang minum, iya. Waduh. Itulah bahasa Allah menunjukkan kepada manusia dalam konteks ini, masuk dalam konteks kedokteran klasik namanya. Jadi memang dulu kan tidak seperti saat ini. Jadi orang bagaimana menemukan suatu obat dari tumbuhan, ya tanda-tanda begitu. Yang kalau itu disebut dengan istilah kedokteran klasiknya dogma signatura. Dogma signatura. Ya, dogma itu doktrin. Signatura itu tanda-tanda. Jadi Allah mendoktrin kita untuk obat ini, penyakit ini, obatnya ini dengan signature, dengan tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu didoktrinkan lewat tumbuhan itu. Lalu kita mempelajarinya. Kalau ini kasar, berarti bisa itu dipakai untuk. Cuma gini, Ustaz, orang zaman sekarang itu suka nggak percaya sama herbal. Katanya herbal tuh lambat. Udahlah pakai obat barat aja lah. Jadi kan ada barat, ada timur. Ya, tapi sekarang trennya itu ke timur. Pengobatan bekam, pengobatan habatus sauda, madu, itu kan jadi terapi. Kenapa ya tubuh kita tuh kok kebiasaan obat-obat? Karena pingin cepat. Kenapa kita nggak pakai herbal? Jadi begini, itu terpengaruh oleh sebuah peradaban yang jelas ya. Bahwa ketika kita bicara tentang Islam ya, ketika Islam hadir itu kan memang banyak kearifan-kearifan yang pada masa itu kita sebut dengan Greko-Arab sebetulnya. Ya, Greko-Arab inilah yang menjadi dasar pengembangan kedokteran Islam. Yang kemudian dari sini dikembangkan lagi menjadi kedokteran modern. Kan begitu tahapannya sebetulnya seperti itu. Nah, Greko-Arab ini adalah sebuah sistem yang mengkombinasikan termasuk cara-cara pengobatan sebelum pra-Islam. Ya, kayak Islam datang. Ya, Babilonia, Sumeria, Asiria, Romawi itu pra-Islam. Jadi menjadi satu sistem namanya Greko-Arab, kemudian masuk ke dalam masa kenabian itu oleh Rasulullah kemudian ditapis. Yang sesuai dengan, yang tidak sesuai dengan konteks Islam dalam arti ketauhidan itu dilepas. Yang sesuai tetap diambil. Ya, seperti itu. Misal madu ya. Kemudian bekam itu ya. Bekam sudah dikenal di habatus sauda yang kita sebut, kemudian itu istilahnya herbal-herbal nabawiyah. Nah, dari situlah perkembangan berikutnya, kemudian disentuh oleh para cendekiawan Muslim abad pertengahan, Ibnu Rus, Ibnu Al-Baitar, itu pakar-pakar herbal, kemudian Ibnu Sina, pakar kedokteran dan seterusnya, menjadilah satu sistem yang disebut dengan kedokteran Islam itu. Nah, di sini sebetulnya itu sudah dikenal dasar-dasar penemuan obat dari alam, tetapi diilmiahkan. Sudah ada di sini, namun belum menjelma menjadi sebuah produk, kalau sekarang kita sebut dengan istilahnya obat sintetik. Belum, karena itu masih jauh nanti, Tat. Masuk ke fase kedokteran modern itu diawali sekitar awal abad 18. Disitulah baru kita menemukan obat sintetik atau yang kita sebut sekarang obat kimia.
Jadi perjalanannya itu masih panjang dari mulai Greko-Arab, kedokteran Islam. Kalau Greko-Arab itu biasanya kita sebut dengan masa yang Greko-Arab pra-Islam dan Islam. Yang pra-Islam hanya disebut sebagai Greko-Arab before Islam era. Kemudian setelah masuk Islam disebut Tibu Nabawi. Habis Tibu Nabawi kedokteran Islam, kemudian kedokteran modern, yang kemudian ini diidentikan dengan kedokteran Barat, Western Medicine. Seperti itu tahapan. Berarti kesimpulannya, kedokteran hari ini, obat-obat modern itu sebenarnya inspirasi dari... Betul sekali. Dasar-dasar ilmunya itu diambil dari kedokteran Islam yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan. Seakan-akan terpisah soalnya. Gitu. Orang memahami kan kalau obat dokter ya berarti anti herbal. Obat herbal anti dokter. Karena gini, Tat, kalau kita ke dokter marah kita pakai herbal. Pasti, kenapa pakai jahe? Nggak ada, itu bohong. Penelitian dari mana? Wah, ayo siapa yang dokter, ayo. Gitu, Tat. Jadi seakan-akan kayak dua kutub. Herbalis bilang, nggak usah pakai kimia, ngerusak ginjal, ngerusak ini. Gimana, Tat? Antara dua kutub itu, sikap kita. Jadi begini, untuk konteks yang sifatnya save life itu untuk penyelamatan jiwa. Seseorang yang masuk ke emergensi atau kegawat daruratan, itu memang porsinya obat sintetik atau obat kimia. Kenapa? Karena itu harus cepat. Harus tangani dengan cepat. Contoh kasus, seseorang mengalami anafilaksi, shock anafilaksi itu alergi karena amoksisilin. Contoh, antibiotik, amoksisilin. Nah, itu kalau nggak segera ditolong dengan obat sintetik, itu memang benar-benar bisa hilang nyawa. Karena dia tekanan darah itu langsung turun terus. Nah, ini porsinya obat sintetik. Tapi pada saat kondisi penyakit-penyakit batuk, penyakit-penyakit jangan dikit-dikit obat dokter, obat-obat kimia. Itu bisa masuk obat-obat herbal itu, apalagi herbal nabawiyah gitu. Jadi seperti saat ini menurut saya, Tat, kita memang sudah eranya harus memiliki satu konsep kedokteran Islam itu yang harus kita hadirkan kembali. Seolah-olah bahwa Islam itu tidak punya sejarah teknologi di bidang kedokteran. Jadi mereka yang nggak tahu tentang sejarah itu menganggap bahwa perkembangan kedokteran modern saat itu soal itu muncul dari kebudayaan Barat. Padahal Barat terinspirasi Islam. Betul sekali. Itu kan pada masa Islam masuk ke Andalus. Disitulah semua teknologi-teknologi itu diajarkan di sana. Islam itu kan agama yang terhadap ilmu itu luar biasa, sangat mencintai dan sangat inspiratif. Kalau dia punya ilmu ya sudah sebar bagi. Maka di masa Andalus inilah teknologi kesehatan, kedokteran Islam itu masuk. Masya Allah. Tapi pada suatu era kemudian mereka sudah mengembangkan ini, seolah kemudian dilepaskan dari konteks akidahnya. Itulah fase di mana kedokteran modern itu terlepas dengan konteks kedokteran Islamnya. Lalu berlanjut mereka semakin mengembangkan, di satu sisi kedokteran Islam semakin seolah-olah tidak punya lagi bergening face to face dengan kedokteran modern. Nah, itulah yang kita saksikan zaman ini. Seperti itu. Ya. Makanya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, doanya Ustaz ya. Saya termasuk yang secara fisik itu jarang sakit. Alhamdulillah Ustaz. Pertama mungkin emang pikirannya itu selalu dibawa bersyukur, happy. Badan juga alhamdulillah sepedaan, lari pagi. Jadi secara fisik, secara hati dan konsumsi, Ustaz. Ya kayak misalnya madu, zaitun, habatus sauda. Makanya gini, Ustaz, sejarahnya dulu itu pingin banget minuman Quran dan Sunnah itu dipadukan dalam satu minuman. Akhirnya buat ala Nabi itu, Ustaz. Jadi madu, habatus sauda, kurma campur sama delima, semua jadilah itu. Nah itu minum terus, jarang, Ustaz. Tadi saya sama istri kan hari ini lagi milad, Masya Allah. Kan saya bilang, Mi, kita 17 tahun nikah. Bukannya tidak bersyukur ya. Alhamdulillah ya, Mi. Tapi belum pernah ke rumah sakit. Beneran teman-teman, belum pernah saya ke rumah sakit. 43 tahun umur saya. Jadi salah satunya, Zat, ternyata itu mengkonsumsi obat-obat atau herbal-herbal yang itu direkomendasikan oleh Quran. Karena kan tauhid itu.
tauhid, Betul. nggak mungkin bohong. Betul sekali. Ya, nah cuma kenapa ya di masyarakat itu ada kesan bahwa walah bohong, saya udah minum madu nggak sembuh-sembuh itu, apa memang reaksinya yang lambat? Atau memang tubuh kita memang sudah banyak racunnya? Ya itu. Jadi begini. Kalau orang yang sudah terbiasa dengan memasukkan unsur alami di dalam tubuh, sebenarnya tubuhnya itu mengalami satu keadaan yang sangat bagus, terutama di pembuluh darah. Itu karena kecukupan yang namanya enzim antioksidan. Oh, Itu tak. Kenapa? Karena kalau tubuh kita cukup antioksidannya, itu upaya untuk menangkal atau mencegah dari semua penyakit itu menjadi lebih kuat. Nah, antioksidan. saya bisa menjelaskan fenomena yang terjadi dengan Ustadz Fatih Karim yang tidak pernah sakit, jarang sakit karena konsumsi salah satu produk ala Nabi yang di situ adalah komponen-komponen antioksidannya mungkin ya. Herbal ya, antioksidan itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau ada yang tadi mengkonsumsi tadi madu kok belum memberikan dampak, kemungkinan dia baru ya mungkin instan, belum menjadi style atau habit. Mestinya kan terus terus supaya kecukupan antioksidan dalam tubuh itu terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kesehatan kita juga didukung oleh pH darah kita. Orang yang jarang mengkonsumsi herbal, kecenderungan pH-nya itu asam, Tat. Jarang makan herbal, dia asam. Asam, kecenderungannya asam. Kalau kenapa? asam gimana? Kalau asam mudah sakit. Gitu. Kecenderungannya kalau dia asam karena unsur pembentuk basa dalam darah itu sedikit. Contoh gini. Jadi kalium contohnya. Kalium kan banyak terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan herbal. Ketika kita sering mengkonsumsi herbal, berarti kecukupan kalium dalam darah kita itu menyebabkan pH darah itu menuju ke alkali. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa selalu fit, bugar. Yang ketiga, kental atau encer darah. Darah yang nggak sehat itu mesti kental. Rata-rata kental. Jadi kalau dilihat di mikroskop namanya live blood analysis, namanya itu tadi. Jadi darah kita ambil sedikit dilihat di bawah mikroskop. Itu nggak bergerak darahnya, yang kental itu. Tapi kalau darahnya itu normal atau sehat, ya oksigen full, dia aktif bergerak itu. Saya darah merahnya kelihatan banget bedanya. Itulah kenapa sebetulnya kedokteran Islam itu bicara tentang konteks yang demikian, menyehatkan pembuluh darah, menyehatkan aliran darah dan seterusnya itu, kecukupan antioksidan, rajin puasa, rajin sholat malam itu ngaruh memang. Sangat ngaruh. Pantas ulama-ulama dulu ya, usianya 100, 200, 150, ada guru kita tuh 95, seger. Iya. Seger, nggak kelihatan tua gitu. Jadi apa ya? Salah satunya darah ya, unsur-unsur terpenting itu darah, kemudian juga sistem pencernaan. Maka Rasulullah mengatakan supaya kita memperbaiki sistem pencernaan kita, karena disitulah semua unsur nutrisi diambil dari situ sumbernya. Nah, kalau sistem pencernaan kita bermasalah, katakanlah sering mengalami mah, kemudian begah gitu ya, pencernaan yang pertama. Di sumber nutrisi diambil dari situ dulu, dan semua sistem pembuluh darah kita itu mesti ada koneksitas di situ. Ya, di situ kemudian diambil itu nutrisi itu masuklah ke dalam darah. Nah, kalau darahnya nggak sehat, nutrisinya yang sudah masuk juga tidak bisa diedarkan dengan baik karena terlalu rendah kadar oksigen dan sebagainya. Maka solusinya salah satunya itu pembekaman. Bekam itu adalah untuk melancarkan sistem pembuluh darah, mengambil sampah-sampah metabolisme itulah yang masuk dalam konteks kedokteran Islam itu seperti itu, salah satunya. Jadi asupan herbal nabawiyah, kemudian skill-skill yang sifatnya tadi bekam dan seterusnya itu. Nah, ini ngomong-ngomong ada kota apa nih, Dok? Nah, ini salah satu yang disebut dengan minyak atsir nih, Dok, atau wangi-wangian. Ya, wangi-wangian. Di sini kami ada banyak sekali ya jenisnya ya, Tat ya. Nah, esensial.
Saya ingin contohkan ini, namanya bergamot ya. Bergamot. Ya, bergamot. Ya, bergamot ini sangat bagus untuk misalkan yang mengalami komplikasi diabetes pada saraf. Jadi itu kaki itu itu rasanya itu berat, nyeri, terus kayak ada apa itu namanya kekakuan gitu. Nah, itu adalah kombinasi dari bergamot ini. Apa bahan dasarnya bergamot? Ini satu tumbuhan yang kemudian tumbuhan bergamot itu yang diambil minyaknya, kemudian nanti biasanya kita cuma ngambil beberapa tetes, Nah, beberapa tetes. Ya, beberapa tetes. Kemudian kalau untuk yang teknik ya biasanya begitu di sini namanya. Terus? Nah, jadi lewat sinilah dia nanti masuk ke tubuh kita lewat menembus pada kulit kita itu. Kemudian dia akan memberikan dampak. Waduh, kepada udah angin sepoi-sepoi. Ya. Wah, tidur ini. Bergamot. Itu untuk nyeri bagus ya, untuk nyeri itu. Ada lagi cinnamon, ya. Cinnamon itu kayu manis. Kayu manis. Ya. Ini bagus untuk mereka yang misalkan mengalami, kalau perempuan itu PCOS itu ya, kista. Oh. Ya, kista. Ini dioles apa diminum apa gimana? Ini dioles. Rata-rata dioles. Jadi pemakaiannya dengan cara dioles atau dipijat. Nanti kalau dipijat harus ditambahkan dengan namanya basis atau carrier, yaitu ini saya contohkan minyak zaitun ini. Jadi minyak zaitun ini misalkan ambil, kemudian nanti di sini kita teteskan dengan minyak itu 1 atau 2 tetes. Lalu dipijatkan pada bagian yang katakanlah biasanya yang sumber masuknya zat aktif yang paling cepat itu di sini. Kemudian di sini, ya ini saraf ya, saraf di sini. Kemudian di bawah telinga ini, ini juga, ya. Ini caranya ya tadi, ini tetesan, ini diusap begini, atau kemudian diusap begini sampai ke telinga ini. 3 tempat inilah yang ada pembuluh darah besar. Jadi sini namanya vena jugularis. Pantes ibu saya tuh, kalau saya flu atau saya batuk, demam, ibu saya tuh ngerosok di sini. Ya, kayak gini. Padahal dia nggak belajar ilmu kedokteran. Itu salah berarti dapatnya dari pengalaman. Mungkin pengalaman ya. Ibu saya tuh kalau digini, ini ada bendol tuh. Ya, ini betul. Kamu masuk angin, udah diginiin aja sembuh. Di sini, sini. Itu kalau pemakaian ini caranya begitu. Jadi sebenarnya kedokteran Islam itu sudah mengenal sejak masa orang termasuk Rasulullah sendiri ya mengenal bau-bauan gitu. Bahkan dikisahkan istri-istri para sahabat itu tahu kalau suaminya baru saja ketemu dari Rasulullah itu dari bau yang terbawa oleh para suami yang setelah ketemu Rasulullah itu baunya itu bau dari aroma Rasulullah itu terbawa gitu. Itu yang kemudian muncul istilah atsiri, athar, jadi jejak. Minyak atsiri itu iya, minyak atsar dari kata bekas. Iya. Jadi orangnya sudah pergi, tapi baunya masih, gitu kan, seperti itu. Nah itu sejak saat itulah kemudian orang mengenal dengan istilah atsiri, gitu. Nah atsiri ini manfaatnya luar biasa ya, dan pada masa Ibnu Sina itu Ibnu Sina menemukan sebuah alat untuk mengambil minyak atsiri itu, yaitu yang pertama diambil adalah minyak dari mawar, rose oil. Jadi minyak atsiri itu bukan bunga atsiri ya? Bukan, dia diambil dari itu. Misalnya dari melati. Ya, melati. Terus dari apa itu yang wangi banget tuh, citronella apa namanya? Magnolia. Magnolia juga iya, kenanga. Ya. Itu minyak atsiri. Minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu kalau dipetakan baunya itu ada yang disebut dengan bau ruti. Ruti itu kalau diambil dari akar-akaran itu nanti baunya memang seperti itu, ruti. Ada yang baunya woody. Woody itu kayu. Nanti jenis kayu cendana. Kemudian kayu manis, cinnamon ya, kayu manis ya. Ada lagi yang disebut dengan floral, baunya itu. Bunga-bungaan. Itu bunga-bungan. Ros.
melati. Terus itu semuanya kelompok itu. Ada lagi yang sitrus dari jeruk-jerukan. Jeruk-jerukan. Nggih. Nipis jeruk. Jeruk nipis, neroli, kemudian Jeruk purut juga enak. jeruk purut, Iya. ya. Jeruk purut itu lim namanya. Ya, kalau jeruk esensial. purut biasa jadi hantu. Hantu jeruk purut. Ya. Nah, Wah. itu adalah cara setiap tumbuhan itu memiliki tempatnya di mana, Iya. gitu. Termasuk di bunga bisa dan seterusnya. Mm-mm. Nah, ini tadi bisa dikombinasi, Tat. Contoh yang bau woody dengan yang bau floral itu bisa. Misalkan yang woody kayu manis, Ya, yang floral floralnya tadi melati. dari melati, kombinasi itu bisa. Itu contoh namanya itu blending istilahnya. Jadi minyak-minyak itu di blending. Wah, ini dari sisi ini Zat ya, dari sisi aroma. Ya. Tadi dari sisi zat. Nah, saya tuh ngelihat ya di Instagram Ustadz, juga di YouTube ya, Dr. Kintoko Official, teman-teman harus subscribe. Di situ banyak juga Ustadz mencampurkan kayak akar-akar rimpang-rimpang itu kayak apa ya, Profesor Hembing almarhum ya. Yeah. Itu gimana kok bisa mencampur tuh, apa nggak takut reaksi antar sesama daun-daun atau akar-akar itu kan pasti ada. Ya, Kan bukan sembarang campur. Ya, betul. Justru sekarang saya punya satu konsep bahwa sebetulnya bisa kok kita mendapatkan khasiat yang tidak kalah dengan obat kimia, obat sintetik, ya, asalkan kita gabung-gabungkan, Tat. Dan itu berdasarkan penelitian saya sudah terbukti. Dan reaksi lebih kuat. Lebih kuat. Oh, kalau dibanding sendiri. Iya. Misalnya jahe sama madu, Iya. dibandingkan jahe aja. Betul. Nah, jadi harus itu namanya sinergis, efek sinergis itu. Nah, disitulah muncul istilah ramuan. Iya. Jadi jangan tunggal. Ya, tapi kalau untuk pengobatan saya menyarankan memang ramuan. Contoh, saya ingin memberikan contoh ini ramuan untuk wasir. Kan banyak sekarang. Oh, sakit itu. Ya kan? Yang kena wasir itu kan stadium 1 sampai stadium 4 itu kan sampai keluar berdarah gitu sakit kan. itu. Nah, pertama itu kan kita gunakan daun ungu, rumput mutiara, Ya. kunyit, ya, kemudian jinten hitam, dan yang terakhir adalah sambiloto. Jadi 5, Tat. 5 ini dikonsumsi bisa dengan cara direbus. Ya, 3 gelas air jadikan 1 gelas atau 5 gelas air jadikan separuhnya. Ya. Itu takarannya begitu. Rebus semuanya. Rebus semua. Diminum Untuk wasir ini ya. Ya, diminum sehari 2 kali setelah makan. Saya Pahit menerapkan nggak? sedikit pahit karena ada sambilotonya, cuman nggak begitu terasa gitu. 4 hari dia minum itu langsung efeknya itu kelihatan. Mampet. Wasirnya itu mulai mengecil, ya, mengecil. Aduh, sakitnya itu wasir. Jadi kalau bicara tentang obat wasir dari herbal, kalau dikombinasi itu cepatan. Gitu. Ini konteks inilah yang dikembangkan oleh Dr. Hembing kan, bahwa dia menjelaskan hierarki racikan itu, ramuan atau formula yang dari berbagai tumbuhan itu. Jadi saya sekarang lebih suka dengan konsep ramuan. Dari 2 sampai 5 kurang lebih. Racikan itu di. Iya. Nah, asam urat nih banyak yang nanya sama lambung. Nah, apa, Ustaz? Ini lambung sama asam urat, coba. Betul, itu yang banyak memang. Banyak ya. banget. Wasir, asam urat, lambung gitu ya. kan ya. Untuk lambung atau gastritis ya contohnya, kita nanti bisa menggunakan pegagan. Pegagan itu apa? Pegagan itu ya sejenis tumbuhan yang merambat itu. Iya, di mana nyarinya ya kalau orang umum? Di pasar nggak jual? Ada itu di pasar jamu. Mungkin di sini ada nggak ya? Pegagan ya? Pegagan. Suka di sawah-sawah kali ya? Sawah-sawah banyak juga kok. Pegagan. Merambat ya. Daun pegagan ya. Terus diapain? Pegagan, kemudian kunyit. Kunyit. Ya. Kemudian jahe, ya. Kemudian serai, kemudian pati garut. Itu untuk yang pati garut itu di mana nyarinya? Pati garut itu jadi dia dari tanaman rimpang yang bisa kita dapatkan di pasar banyak itu. Banyak ya pati garut ya? Pati garut ya banyak sekali, gampang lah kita dapatkan. Ini juga nanti caranya diseduh atau direbus. Ya, bisa gitu. Airnya diminum. Airnya diminum. Untuk mah ini. Untuk mah, ya. Sedangkan untuk asam urat
biasanya saya menggunakan sidaguri. Ya, kemudian akar anting-anting. Sepertinya di sini ada apa ya, Kak? Coba, Sebentar, coba, saya cari ya. Akar anting-anting. Gimana, Sat? Dapat apa aja, Sat? Keliling. Alhamdulillah ini ada patikan kebo ya. Patikan Ini- kebo? Ya, patikan kebo ini. Ciri khasnya ada ini ya. Nah, ini banyak sekitar kita nih. Iya, ini tanaman-tanaman Dibuang-buang sama orang. rerumputan. Sebetulnya di Al-Quran juga disebut tentang rerumputan itu. Di dalam Abasa, surat Abasa ayat 24 ya. Fal yang zuril insanu ila ta'amih dan seterusnya itu Allah menyebutkan tentang rerumputan juga gitu. Nah, ini salah satu tanaman rerumputan ini ya. Ini sangat bagus untuk pengencer dahak. Jadi kemarin pas Dahak nggak bisa keluar. Ya, betul. Itu Masya Allah. pakai ini. Kebo, Patikan kebo itu Direbus. ya. Direbus ya. Nanti ini cuci dulu ya, cuci bersih semua bagian. Terus Ini sama bunga-bunganya nggak apa-apa? Iya, semuanya ini. Namanya ini herba karena Iya. seluruhnya ada Masya akar dan Allah. sebagainya. Nggak ada yang sia-sia Allah Ya. ciptakan. Dan ini zat aktifnya yang tadi saya sebutkan itu yang ketika saya di S1 itu belajar gimana untuk mengeluarkan zat aktif di sini. Kayak gitu. Jadi dan saya mengidentifikasi ini zat aktifnya apa gitu. Ketika S1, S2 saya belajar tentang kanker, herbal untuk kanker, dan S3 herbal untuk diabetes. Gitu. Di Cina itu untuk Nah, saat ibu saya diabetes, Sat. Bisa tolong dibantu, Sat, Nah, dibuatkan itu. apa? Aduh, ya Allah. nanti pakai sambiloto, kemudian pare dan daun salam. Itu bagus banget. Daun salam, Daun salam, pare pahit, sambiloto. sambiloto, Ya. Itu semuanya pahit, direbus, direbus. minum. Nanti Pahitnya. kasihkan kalau nggak pahit ya di kapsul. Oh, gitu Ya, aja. Iya, kalau iya. nggak di kapsul. Tapi Iya. nggak apa-apa lah, Sat. Rela biar nurunin diabetes Iya, ibu. tepat itu anunya. Dan ini, Sat, katanya bakat bisa turun ke anak diabetes. Bisa, tapi itu sangat terkait dengan gaya hidup. Oh, gaya hidup. Kayak Ustadz Fatih gaya hidupnya sehat tadi banyak Amin, ya Allah. konsumsi herbal ala Nabi tadi Allah, ya kan. insya Allah. Itu artinya antioksidannya cukup, Tat. Untuk Saya takut satu nanti dulu, apalagi sampai menolak. busuk. Kan ibu Iya. saya diabetesnya kering sih. kering. Kalau ya. yang basah itu kan sampai busuk. busuk ya sampai ya itu kena luka diabetes. Ini ya. Ya. Wah. Lalu ini tadi yang samurat ini tadi yang saya sampaikan ini namanya Rebus airnya minum aja. Iya langsung diminum. Udah ada lurus. Iya. Enggak nanti Keluar. Jadi dahaknya mudah. Pati untuk kebu. Patikan. Patikan kebu. Ya. Bukan patih kebu. Nah, ini Ini, yang Zat, ya, apa? ini tadi yang udah antanam atau pegagan ini. Ya Allah, mudah banget ya. Beliau turun aja langsung dapat saking banyaknya. Iya, di Antanan. Antanan ya. Ini artinya begini, sebetulnya obat itu ada di alam sekitar kita. Masya Allah. Gitu ya. Dan itu cara Allah Jauh-jauh ke memberikan, apotek nyari. ya. Likulidain dawaun jadi. ya Jadi Allah. setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, ini salah satu untuk pegagan. Untuk ini yang tadi saya ceritakan tadi. Ini yang bentuk seperti ginjal itu seperti ini. Nah, ini kan reniformis. Ini kayak ginjal itu bentuknya. Oh iya. Ginjal itu kayak gini. Ginjal kan gitu Iya, ya. seperti ini. Berarti ini bagus tuh ginjal. Iya, memang. Batunya. Untuk batu ginjal, untuk penyakit-penyakit yang terkait Pokoknya dengan bukan ginjal, ginjal aja. gagal ginjal dan seterusnya itu dari sini. Karena bentuknya kayak ginjal. Bentuknya kayak ginjal. Tapi ada Allah yang ngasih kode ya. betul. Itu tadi yang saya sebutkan. Kita tuh kadang-kadang nggak perhatiin. Allah itu berbicara kepada manusia kan tidak dengan bahasa lisan, tapi bahasa kalau saya Merinding. sebutkan bahasa morfo anatomi gitu. Morfo itu bentuk itu loh. Iya. Itu. Makanya sering di Quran tuh afala yang zurulu. Betul. Afala tatafakkarun. Tatafakkarun Iya. gitu. Dan kita menerjemahkannya sebagai yang menguasai di bidang obat ya seperti ini. Bahwa ini bentuknya reniformis, berarti ini bisa untuk ginjal. Ada yang bentuknya itu benar-benar tangkainya ini itu di tengah. Jadi bentuknya bulat gini. Nah, ini. nah. Jadi pegagan atau antanam itu ada 6 jenis ya, pemirsa ya. Ada 6 jenis. Nah, ini yang reniformis. Terus nanti ada yang bulat, benar-benar bulat. Itu yang untuk kepala. Oh. Migrain, vertigo gitu. Iya. Diapain ya, Tat? Rebus. Direbus ya. Direbus. Minum biasa- aja terus. Bismillah. Ya, bismillah gitu. Termasuk yang punya masalah stroke yang bentuknya bulat tapi Iya. ya itu bisa dipakai. Yang bentuknya ininya bulat. Ya. Itu ya Antanan. cara Allah memberikan petunjuk akan
obat terhadap satu penyakit. Likulidain dawaun tadi. Insya Allah. Yaitu Nggak lewat main-main loh teman-teman, ini ngomong anatomi. dokter ya, ahlinya. Ini sering di depan rumah, Ya. dicabutin, dibuang sama orang. ini Ternyata apa? ini adalah bayam Cina. Bayam Cina. Ya, bayam Cina ini atau ada yang disebut juga suruh Cina. Ya, suruh atau sirih Cina. Karena ini kan bentuknya kayak daun sirih. Nah, ada dogma signatura, ada Allah menunjukkan juga ini bentuknya kan seperti apa? Ada yang tahu ini? Ini seperti jantung. Iya, betul. Ini disebut dengan bentuk seperti ini kordatus. Kordatus. Ya, kordatus itu Bentuknya bentuk seperti jantung. seperti ini. Iya. Berarti tanaman ini bisa diarahkan untuk peluruh kolesterol di jantung kaitan dengan penyakit jantung koroner. Wih, Kayak gitu. dahsyat. Orang berobat ratusan juta. Ini mah cuma di depan rumah. Di depan rumah. Banyak tadi yang tidak mengetahui manfaat, sehingga itulah perlunya konsep pengobatan yang istilahnya kembali ke alam. Biar orang itu melihat alam sekitarnya. Ini tadi yang kaitan dengan asam urat juga bisa menggunakan ini ya pemirsa ya, dari sirih Cina itu ya, dikombinasi dengan apa tadi anting-anting, tapi saya cari di sini tadi nggak ketemu akar anting-anting. Ya. Itu untuk asam urat. Asam urat. Ya, untuk asam urat. Iya. Inilah hasanah alam Indonesia. Dan Allah tunjukkan di sini ada obatnya karena di dalamnya ini ada zat aktifnya. Dan itu sudah diteliti. Bukan ngarang-ngarang ambil ini, ambil itu sembarangan gitu. Betul. Nah, ini apa tuh? Ini biasa kalau disebut itu apa ya, itu namanya seledri-seledrian gitu. Ya. Ini biasa dipakai atau bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi gitu. Seperti ini. Ini sebenarnya kalau sekarang banyak digunakan ini untuk tanaman hias ini sebetulnya. Banyak sih tanaman hias yang bisa kita pakai untuk obat seperti miana, itu daunnya merah. Miana. Nah, termasuk itu itu juga petunjuk Allah. Jadi untuk penyakit yang kaitan dengan darah, itu kan darah itu merah. Maka cari daun-daun yang warna merah. Bayam merah. Kemudian tadi miana, koleus. Uang merah. Nah, itu banyak yang uang merah langsung sembuh darah itu. Gitu ya. Kemudian daun ungu. Merah-merah ya? Ya, daun ungu itu juga cara daun ungu itu yang tadi untuk wasir. Itu cara-cara yang tradisional yang klasik, tetapi kemudian kita sertifikasi betul ternyata gitu. Jadi artinya apa yang datangnya dari Allah itu nggak sia-sia. Bahwa Allah menunjukkan ini loh gitu. Kita ambil. Jadi Ustadz Dr. Kintoku sampai Cina sana, sampai ngambil doktor, itu yang neliti-neliti yang begitu-begitu ya? Betul, yang kayak gini. Luar biasa ya. Kalau di Indonesia yang sudah dipakai itu 300-an jenis. 300 jenis apa? 300 jenis tumbuhan tanaman yang sudah lazim dipakai. Nyarinya gimana 300? 300 jenis. Tapi yang terbanyak ya pemirsa, yang terbanyak itu ada 10, yaitu kunyit, kunyit, jahe, bagus jahe, ya, temulawak, kemudian kencur, ya, lalu meniran. Meniran itu untuk produk produk yang digunakan untuk booster imun itu loh. Meniran. Ada meniran. Kemudian sirih, ya, daun sirsat. Daun sirsat. Ya, untuk kanker, daun sirsat. Itu. Kemudian kumis kucing. Biasa dipakai untuk mereka yang hipertensi, darah tinggi, pakai kumis kucing. Kemudian pinang. Buahnya pinang itu. Saya kan lihat orang Sunda ya, suka banget makan lalapan. Lalapan ya. Salah satunya kudapan ya. Apa itu? Daun kemangi. Itu khasiatnya apa? Daun kemangi itu sangat bagus ya untuk misalkan menurunkan kolesterol. Kolesterol itu. Betul. Kemudian juga daun kemangi itu digunakan misalkan pada kasus hepatitis, ya, sakit hati, sakit hati karena ditolak cinta. Itulah yang
bermanfaat. Kemudian minyak aslinya Tat. Minyak aslinya daun kemangi itu punya kemampuan yang disebut dengan transdermal. Apa itu? Transdermal itu memudahkan zat aktif kalau masuknya lewat kulit. Kayak ini tadi kita bicara Kayak tentang carrier ya. Bergamot. Bergamot ini kalau dicampurkan dengan minyaknya daun kemangi, dia lebih mudah lagi nembus kulit kita. Sehingga masuk ke dalam darah gitu. Iya. Ya, itu apa orang Sunda juga suka poh-pohan tuh. Poh-pohan itu apa, Tat? Poh-pohan itu lalapan yang Lalapan, kudapan itu kan? Iya, dia lebar daunnya. Itu suka banget dimakan itu. Masya Allah. Makanya orang Sunda itu semua katanya daun dimakan kecuali daun pintu. Daun pintu. Itu juga karena keras kalau lembek dimakan juga. Ada satu jurnal yang membahas tentang suatu masyarakat yang punya budaya kudapan itu rata-rata kadar serum kolesterolnya itu rendah. Serum kolesterol. Nah, jadi kadar kolesterol di dalam serum darah itu rendah. Artinya apa? Itu sehat. Sering makan daun-daun. Iya. Konsumsi. Ini kalau ini daun pisang, apa khasiat? Daun pisang ini mengandung disebut dengan Musa paradisiaca ya. Iya. Nama latinnya ini. Kandungan senyawa biasanya ini untuk misalkan kita pepes gitu ya. Iya. Kita pepes ya, kemudian nanti dia akan layu. Setelah layu, dia nanti akan meresap ke dalam bahan makanan. Iya. Itu yang paling sehat. Dari standar cara masaknya, mulai digoreng, dibakar, direbus, dikukus, dipepes. Itu pepes yang paling bagus. Oh, pantas ya pakai ikan itu dipepes daun pisang. Gini, ya kan. Nah, ini kandungannya itu senyawa polifenolnya tinggi. Polifenol. Ya. Nah, cara saya ketika belajar di China itu begini, Jadi ini tuh rasanya apa? Langsung kita rasakan. Gitu. Kayak gini. Wah, agak kelat-kelat, ya kan? Ya. Berarti dia mengandung tanin tinggi. Tanin. Kayak kopi, teh ada teh. Iya. Tanin. Nah, berarti ini nanti bisa untuk diare. Kayak gitu. Jadi kalau diare bisa ngambil daun pisang, direbus, airnya diminum. Nah, kayak gitu. Itu adalah cara-cara yang klasik. Tetapi kami juga mensaintifikasi, Jadi kalau mensaintifikasi untuk diare itu, saya menggunakan tikus. Tikusnya saya kasih minyak jarak. Nanti tikusnya diare, gitu. Kasih minyak jarak. Ya, lewat mulut nanti tikusnya diare. Terus saya kasih rebusan daun pisang ini. Iya. Terus nanti diamati, mampet. Nah, gitu. Tikus jadi bahan percobaan. Iya, itu kalau membuktikan ilmiahnya yang awalnya Allah tunjukkan dengan cara seperti ini iya ya. Kok kelat gitu. Daun jambu ya. Daun jambu. Iya, semua yang kelat itu untuk diare bisa. Nah, itu contohnya. Ilmu lagi. Seperti itu. Ini cara dekat dengan Dr. Kintoko nih ya. Ini daun pisang ya. Daun pisang. Ini juga bisa, itu. Jantung ya. Itu juga rasanya kelat. Tapi banyak orang yang menggunakan jantung ini kan karena bentuknya itu juga seperti jantung. Nah, ini namanya itu pendekatan yang morfologi tadi ya bentuk. Ini berarti bisa digunakan nanti kombinasinya misalkan ini untuk penderita penyakit jantung ya. Konsumsi ini nanti ditambah dengan minyak bekatul. Bekatul? Ya. Minyak bekatul itu kandungan omega 3, omega 6-nya tinggi. Sehingga dia bisa meluruhkan plak di jantung itu. Jadi konsep pengobatan herbal itu sederhana sebetulnya. Kalau kita sudah tahu filosofinya itu. Terus diracik, digabungkan. Gitu. Saya ada ide, Selama bulan Ramadan, seminggu 2 kali, saya mau live Instagram sama Ustadz Dr. Kintoko. Teman-teman mau nonton ya, menjelang berbuka. Siap. Jadi menjelang berbuka seminggu 2 kali. Mungkin nanti hari Senin, Jumat, atau Selasa nanti kita bicarain. Tapi yang pasti menjelang berbuka ada live bersama Dr. Kintoko. Kita akan bahas makanan menjelang berbuka. Ya kan? Kenapa sih kurma? Ada apa sih di kurma? Ada apa gitu ya kan? Habatus minum madu. Kenapa sih madu? Kemudian sahur itu bagusnya makan apa saat? Ya kan? Kalau nanti berbuka bagusnya makan apa gitu. Betul. Pokoknya rujukan. Siap. Ya Zat ya. Bismillah Zat. Ini baru tahap 1 Zat. Nanti kita lanjut lagi.
Bismillah, teman-teman semuanya, insya Allah ini diputar sebelum Ramadan. Dan ingat ya, pas Ramadan nanti, insya Allah ada live bersama Ustadz Doktor. Udah doktor dari Cina, Ustadz lagi. Masya Allah, ini nggak main-main. Ya, jadi Ustadz mudah-mudahan sehat-sehat terus. Amin, amin. Insya Allah amin. nanti kita live lagi, kita akan mulai lagi. Alhamdulillah, kemarin-kemarin sudah pernah ada, tapi live saya sempat di-hack ya, sehingga tidak bisa berfungsi ya. Dan sekarang kita hidupkan lagi budaya belajar, menggali ya, beraneka ragam ciptaan ilahi, dan ini dengan ahli ya. Jadi mengambil ciptaan sang ilahi dari pandangan para ahli. Ustaz, makasih banyak ini. Sama-sama. Masya Allah, ini teman-teman pasti penasaran banget ini dari tanaman-tanaman yang biasa ya, ternyata menjadi hasil yang luar biasa. Ya. Juga tadi dapat ilmu, ternyata kadang-kadang dari bentuk morfologinya kita bisa tahu fungsinya. Masya Allah, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Ustaz ini jadi pahala jariah buat ilmu yang Ustaz sampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, makasih. Ini semua peralatan yang canggih. Ini semuanya adalah wakaf dari antum semuanya. Wakaf untuk pembangunan Cinta Quran Creative Studio. Mohon doanya Ustaz, sebentar lagi kita punya studio yang lebih besar lagi. Dan Ustaz nanti bisa di sana nginep, tempatnya nyaman, bisa ngonten sebanyak-banyaknya. Mohon doanya Ustaz, tahun ini akan dibangun. Amin. Bagi teman-teman yang ingin berwakaf, silahkan klik link di bawah ini. Juga ada link Dr. Kintoko Official. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para wakif, para donatur. Alhamdulillah, wakaf untuk pembangunan studio Cinta Quran Creative Studio bertahap telah dilakukan. Beberapa alat-alat canggih untuk menopang dakwah digital telah kita tunaikan. Dan bertahap kita akan menyelesaikan pembangunan, yakni pembebasan tanahnya dan pembangunan gedungnya, juga infrastrukturnya. Tentu semua alat-alat ini digunakan di jalan dakwah. Dan bayangkan, setiap kali alat ini ditayangkan untuk menghantarkan hidayah, maka kita pun kebagian pahalanya. Bahagia sekali. Maka sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan tentu ini belum tuntas, belum selesai. Karena ini adalah bagian kecil dari perjuangan kita menghantar hidayah hingga ke penjuru dunia dengan media dakwah digital. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan istiqomah dalam kebaikan. Lanjutkan wakafnya, insya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.